Halo Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini ada salah satu kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh penerima bansos, baik penerima PKH ataupun BPNT, sehingga mengakibatkan bansos pada pencairan tahap 1 kali ini dia sudah tidak cair lagi ya. Tidak hanya bansosnya saja ternyata, setelah kami cek ya di sistem, ternyata yang tercoret juga bansos PBI atau BPJS Kesehatan Gratis yang ternyata juga tercoret gara-gara kesalahan fatal berikut ini. Nah, Bapak Ibu, kesalahan fatal itu apa ya? Dan kira-kira Anda itu termasuk kategori itu atau tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi dan edukasi kepada Anda semua agar ini tidak terjadi kepada Anda dan agar bantuannya bisa tetap lancar cair. Nah, kesalahan fatal itu apa dan kira-kira solusinya bagaimana jika terlanjur melakukan kesalahan itu? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan saya beri penjelasannya dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Haris Effendi tentunya di kesempatan hari ini tepat hari Sabtu ya Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini saya ada info di mana sudah kita ketahui, ya mungkin ada yang belum tahu nggak apa-apa. Jadi ini pencairan tahap 1 ya, itu ada beberapa penerima bansos yang sudah tidak cair. Jadi Bapak Ibu, pencairan bansos dalam 1 tahun itu kan ada beberapa tahap ya, sudah tahu semua. Ada yang 4 tahap ya, ada yang 6 atau 7 tahap. Nah, tergantung daerah kota. Pada tahun 2025 kali ini penyalurannya nanti akan dibagi 4 tahap. Per tahapnya itu 3 bulan sekali ya, Januari, Februari, Maret gitu ya, tahap 1. Nanti Maret, April, Mei, Juni tahap 2, Juli, Agustus, September tahap 3, Oktober, November, Desember tahap 4 ya. Nah, sekarang awal tahun Januari, Februari, Maret itu adalah tahap 1, di mana pada penyaluran kali ini sudah banyak yang bantuannya tidak cair ya. Setelah kami coba analisa data Bapak Ibu, jadi di sini saya posisinya adalah warga negara Indonesia Bapak Ibu ya, sama dengan jenengan semua, sama dengan Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya bukan pejabat pemerintah Bapak Ibu, saya hanya membantu menginfokan dari hasil analisa yang telah saya lakukan Bapak Ibu ya. Semoga nanti dengan analisa ini bisa sedikit membantu kalau Anda ada masalah. Jadi dari hasil analisa yang sudah saya lakukan ternyata beberapa penyebab yang tidak cair lagi bantuannya di penyaluran tahap 1 ini. Ada salah satunya ada karena meninggal ya. Jadi banyak ya sudah dilaporkan meninggal sehingga otomatis tidak cair ya. Itu lumrah dan memang seharusnya begitu Bapak Ibu ya. Wajar ya, kalau tidak ada pengurus pengganti ya tentunya bantuannya otomatis tidak cair ya. Berikutnya karena tidak ditemukan Bapak Ibu. Jadi ada yang mungkin orangnya itu tidak ditemukan di tempat saat pengambilan bansos sehingga dilaporkan memang tidak layak ya. Berikutnya karena tidak mengambil bansos. Mas, apa ada yang tidak mengambil? Ya ada ternyata ya. Ada ternyata. Berikutnya karena status pekerjaan ya. Nah, yang kelima ini Bapak Ibu yang saya temukan sekarang alasan terbaru di sistem yaitu karena daya listriknya tercatat 2200 kWh ke atas ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi alasan ini baru muncul di tahun 2025 kali ini. Di tahap 1 baru muncul. Nah, keluarga tersebut ya setelah kami cek lebih lanjut, kalau penyebab-penyebab tidak cair yang lain seperti karena pekerjaan, karena tidak padan capil ya, berikutnya karena gagal salur itu biasanya masih ada bansos yang aktif. Salah satunya contohnya ya BPJS Kesehatan Gratis itu biasanya masih aktif. Seperti yang karena pekerjaan tidak layak ini, setelah kami cek ternyata di status BPJS Kesehatan yang gratis itu dia masih bisa mendapat. Itu ya, yang status pekerjaan tidak layak. Tapi yang statusnya ini Bapak Ibu, ya ini yang dayanya tercatat 2200, ternyata yang tercoret ya, yang tercoret itu tidak hanya PKH ataupun BPNT-nya, tapi BPJS Kesehatan Gratisnya ternyata juga ikut tercoret. Nah, ini salah satu yang menarik bagi kita Bapak Ibu ya. Kalau kita cross check kenyataannya, misal ada kasus ya yang tercoret bantuannya, setelah kita cek di lapangan ya, setelah di cross check lebih lanjut ternyata memang benar
dia memasang listrik tersebut. Nah, itu sudah maklum, artinya memang tidak bisa didebat lagi dan tidak bisa dilanjutkan. Ya memang kenyataannya dia sudah memasang listrik tersebut, ada keluarganya yang dalam satu kakak memasang listrik tersebut sehingga bantuannya otomatis tercoret by system. Tapi ada kasus di mana keluarga tersebut kenyataannya tidak pernah memasang. Nah, ini menarik Bu ya. Tidak pernah memasang listrik dengan daya 2200 dan di sistem tercatat memiliki listrik tersebut. Nah, menarik kan ya? Bagi orang awam atau mungkin bagi masyarakat netizen yang menonton video saya akan menjudge, waduh itu kesalahan sistem dan sebagainya. Oh, ini tidak tepat sasaran ini. Sebelum jenengan semua berkomentar yang tidak, kami menemukan fakta baru Bapak Ibu ya. Fakta baru ini sudah kita sampling, setidaknya saya sudah ada 2 kasus ya, 2 customer ya, 2 penerima manfaat yang konsultasi dan sudah kita cross check lebih dalam. Ternyata pada kartu keluarganya ada salah satu anggota keluarga yang memang benar di datanya memiliki listrik tersebut. Padahal infonya ngakunya setelah kita datangi itu dia ngaku tidak pernah mendaftar listrik 2200. Tapi ternyata Bapak Ibu, kesalahan fatalnya ternyata ada di sini. KTP-nya pernah dipinjam orang lain untuk mendaftar listrik tersebut. Jadi KTP ini Bapak Ibu ya, KTP yang jenengan punya itu yang bersangkutan yang tidak cair itu pernah dipinjam oleh orang lain untuk mendaftar listrik 2200 ke atas. Nah, itu fakta baru yang kami temukan. Karena itu dia sudah mengakui kalau dulu pernah dipinjam KTP-nya untuk mendaftar listrik tersebut. Sehingga sekarang terdeteksilah. Nah, kesalahan fatalnya di situ Bapak Ibu. Jadi artinya gini, kalau Anda punya data kependudukan misal KTP seperti ini ya, mohon Bapak Ibu jangan sampai dipinjamkan ke orang lain sekalipun ya. Kita tidak tahu itu untuk apa. Apakah untuk pinjaman online ataukah untuk yang lain. Gitu ya. Karena sekarang riskan Bapak Ibu. KTP ini datanya sudah terintegrasi semua. Dan ini dasar hukum Bapak Ibu ya. KTP KK itu adalah dasar hukum yang valid. Bagaimanapun Anda nanti protes kalau KTP KK-nya terdeteksi memang tercatat ya secara sistem dan sah lah, sudah itu habis sudah Bapak Ibu. Dalam artian meskipun kondisi secara ekonomi kenyataan di lapangan dia sangat-sangat membutuhkan. Makanya hati-hati sekali dengan ini ya. Dan ini mohon diinformasikan kepada semua penerima bansos ya. Kalau tidak petugas ataupun Pak RT, Bu RT ataupun petugas sensus ya, jangan mau memberikan KTP ya. Kalaupun nanti Anda tidak paham untuk apa KTP-nya ketika ada petugas yang hadir ya, tolong tanyakan lebih detail, untuk apa Mas, ini apa, pendataan apa gitu ya. Jadi Anda penerima bansos ataupun warga umum hati-hati ya, kalau nanti data kependudukannya itu dijaga dengan baik-baik ya. Lalu Mas, kalau sudah terlanjur seperti itu solusinya bagaimana? Nah, solusinya Bapak Ibu di beberapa daerah, salah satunya di daerah kami, alhamdulillah di daerah kami itu sudah tanggap ya, pemerintah daerahnya dalam hal ini adalah dari kabupaten, sekdanya sudah mengeluarkan surat di mana penerima bansos yang terindikasi memiliki listrik tersebut dan kenyataannya yang ditempati tidak demikian bisa segera dilaporkan ke PLN. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya apakah berhasil atau tidak, nah ini kan juga kasus baru sehingga kami terus mengawal Bapak Ibu untuk melihat nanti progresnya seperti apa. Solusi yang sementara kita lakukan adalah untuk updating data dulu di PLN sesuai dengan kenyataannya ya, diupdate. Habis itu langkah berikutnya setelah updating yaitu usul ulang dari awal, usul bansosnya ya, usul BPJS-nya semua diusulkan ulang. Nah, itu hasilnya bagaimana Mas ya, belum tahu Bapak Ibu ya, karena ini masih proses perbaikan, masih diusulkan diupdate dulu di data PLN-nya, baru nanti diusulkan ulang. Untuk kita lihat hasilnya ya mungkin di penyaluran tahap 2 atau 3 ataupun 4 di tahun 2025 ini ya. Begitu ya kasusnya. Jadi mohon hati-hati dengan KTP KK, dijaga dengan baik-baik, jangan sampai hilang ya.
Berikutnya kita ketemu lagi nanti di info bansos yang lain, tetap di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.